Pemirsa intens investigasi, semarak menuju datangnya bulan paling ditunggu-tunggu umat muslim di seluruh dunia, bulan suci Ramadan. Sepertinya sudah mulai dirasakan hampir di seluruh negara muslim di seluruh dunia, tidak terkecuali di tanah air. Ya, mulai dimunculkan berbagai macam ornamen-ornamen yang biasanya hanya ada saat Ramadan menjelang, seperti halnya iklan sirup, banyaknya penjual kurma, hingga tidak kalah tayangan bernuansa Islami yang tentu diharapkan dapat memperkuat keislaman umat muslim khususnya. Yang cukup mengejutkan di Ramadan 1445 tahun ini, pasangan Lesti Kejora dan Rizky Bilar akan terlibat dalam sebuah tayangan series religi akan tayang di salah satu televisi swasta. Lantas seperti apa persiapan Lesti dan Bilar menuju penayangan series terbarunya tersebut? Benarkah dengan kesibukan baru yang akan diisinya penuh di Ramadan tahun ini, membuat Lesti dan Bilar akan menghabiskan seluruh waktu puasa mereka di lokasi syuting? Pemirsa, bersama intens investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kabar pasangan Lesti Kejora dan Rizky Bilar yang akan menemani pemirsa setia televisi Indonesia di momen Ramadan tahun ini memang seolah menjadi kabar yang cukup menyenangkan di tengah sukacita umat muslim menyambut bulan yang di dalamnya penuh dengan banyak keberkahan tersebut. Ya, bermain dalam mini series terbaru salah satu televisi swasta berjudul Aku Mencintaimu Karena Allah, Lesti selain bermain akting dengan sang suami Rizky Bilar, rencananya Lesti juga akan beradu akting dengan salah satu aktor top tanah air Randy John. Lesti akan berperan sebagai sosok Arsy, calon istri Rama yang diperankan Randy John, di mana keduanya tengah mempersiapkan pernikahan mereka. Namun di tengah persiapan pernikahan terjadi kecelakaan yang membuat Rama meninggal dunia. Mungkin aku bisa menikah. Pasca meninggalnya Rama, muncul sosok raja yang diperankan Rizky Bilar yang seolah mempertanyakan keseriusan Arsy untuk mendiang suaminya tersebut. Lantas seperti apa persiapan Lesti dan Bilar menuju penayangan series terbarunya tersebut? Benarkah dengan kesibukan baru yang akan diisinya penuh di Ramadan tahun ini tersebut, membuat Lesti dan Bilar akan menghabiskan seluruh waktu puasa mereka di lokasi syuting? Kita mah nggak ada persiapan, kita persiapannya paling ini ya, obat mah kali ya. Udah kan kemarin umroh. Ada rencana lagi? Pengen gitu? Belum tahu, kalau insya Allah sih, ya kita kan lagi ada terlibat dalam satu proyek, jadi kita belum bisa untuk di luar. Bukan umroh sih paling, kita di lokasi justru kita puasanya. Iya, lagi ada persiapan stripping, persiapan series terbaru dari kita. Jadi so ditunggu teman-teman. Iya, itu series ada beberapa episode, ditunggu aja. Setali tiga uang dengan kebahagiaan Bilar dan Lesti dipercaya mengisi mini series terbarunya. Sebelumnya, Rizky Bilar sempat mengungkap hal yang begitu mengharukan kepada sang istri, di mana hal tersebut membuat Lesti Kejora meneteskan air matanya. Ya, tangis Lesti bukan lantaran hal yang menyedihkan, namun justru membuatnya bahagia. Dikarenakan lagu yang sempat dibuat dan diaransemen serta dinyanyikan oleh Lesti berjudul Di Arsimu, ternyata dipercaya oleh salah satu stasiun televisi swasta di tanah air untuk dijadikan soundtrack. Sontak hal tersebut membuat Lesti menangis menitikan air matanya, mengingat untuk kedua kalinya lagu mereka dijadikan soundtrack sebuah sinetron. Alhamdulillah salah satunya dipercaya menjadi theme song ya dengan tayang nantinya. Bambi kan katanya suatu kehormatan sih bagi gue ya
baru bikin lagu tapi udah dipercaya sebagai soundtrack sinetron. Ya pasti ya bangga sih. Lesti aja begitu saya kasih tahu bahwa wah lagu kamu dipercaya nih sebagai theme song. Dia terharu karena itu pertama kali lagunya Lesti dijadikan soundtrack sinetron ya. Kalau sebelumnya sih pernah, tapi duet Bismillah Cinta kalau nggak salah. Dan harusnya memang Bismillah Cinta memang karena Lesti dan Bilar yang harusnya main di situ saat itu. Cuma karena kami ada satu halangan akhirnya nggak bisa, dan hari ini dan kali ini benar-benar kita dijadiin soundtrack bukan karena kita yang jodorin, bukan karena kita yang minta, tapi memang karena dipilih gitu loh. Itu yang membuat kita waduh ini suatu pencapaian ini alhamdulillah suatu kehormatan. Itu Masya Allah, maksudnya itu pencapaian yang baru gitu, karena udah berkenan memakai lagu di Arsyimu yang diciptakan oleh suamiku sendiri untuk dijadikan soundtrack di sinetron terbaru yang berjudul Tertawan Hati. Ya Masya Allah pencapaian baru, makanya aku bilang lagu aku dijadikan soundtrack. Semuanya lagu, lirik, notasi semuanya Kakak Bilar yang bikin. Tidak cukup sampai di situ. Di balik lagu di Arsyimu yang diciptakan Rizky Bilar dari aksi iseng-isengnya, konon memiliki filosofi tersendiri di mana Bilar saat menulis lirik demi lirik tersebut merupakan inspirasinya sebagai pasangan yang tidak hanya bersama di dunia, namun bisa bersama di surga nanti. Terlahirnya lagu dengan filosofi mendalam tersebut pun diakui Lesti membuatnya terpukau. Ia tak menyangka sosok yang biasa dipanggilnya dengan sebutan kakak tersebut mampu menciptakan lagu yang memiliki makna mendalam seperti lagu-lagu yang diciptakannya. Semuanya lagu, lirik, notasi semuanya Kakak Bilar yang bikin. Bangga sih pasti tentunya ya, karena memang artinya ketika dipilih menjadi suatu theme song sinetron, tentu memang itu berdasarkan penilaian yang bahwa lagu itu benar-benar menjadi bagian dari cerita tersebut. Apalagi ketika saya melihat trailernya, ceritanya sendiri cukup kuat ya, dan mudah-mudahan lagu itu bisa menjadi elemen penting yang akan menemani isi cerita di setiap episodenya gitu. Ya, dituliskan sebagai lagu-lagu ciptaan Bilar karena ia tidak hanya menuliskan beberapa buah lagu, melainkan lebih dari selusin karya yang sudah disiapkannya untuk mendukung karir bermusik sang istri. Bilar bahkan mengaku hampir keseluruhan lirik yang diciptakannya terinspirasi dari kisah yang pernah dirinya rasakan. Bahkan di antara ke-13 lagu tersebut, beberapa di antaranya pun sudah lolos untuk dinyanyikan oleh label yang menaungi Lesti Kejora. Lantas benarkah pula di balik eksistensinya kini yang ingin lebih dikenal sebagai musisi yang menciptakan lagu, Bilar pun ingin disejajarkan dengan musisi senior seperti Melly Goeslaw yang karyanya dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi top tanah air, Itu mah saya iseng aja karena kan pertama kali bikin lagu, coba di bulan 3, akhirnya saya ketagihan. Nah, yaudah deh, coba deh gua konsisten berkarya, bikin minimal setahun 4 lah gitu. Ternyata pas coba-coba iseng-iseng, ajak-ajak beberapa teman yang bisa jagoin piano, nemu notasi, terus akhirnya bikin lagu, jadi lagu, dan tanpa gue sadar ternyata udah bikin 13 lagu gitu. Banyak ditunggu aja gitu. Ya pasti ini kan sebuah langkah baru ya. Gue berada di zona baru, berada di sesuatu dunia yang baru yang gue jajakin sebagai musisi. Pasti layaknya dalam hati kecil gue pasti suatu saat pengen lah nama gue bisa mengukuhkan nama gue di belantika musik sebagai musisi gitu. Tapi yang pasti gue harap gue bisa selalu belajar, karena gue belajar dari orang-orang yang menginspirasi gue lah, komposer-komposer yang menginspirasi gue kayak Bang Syafi, kayak Mas Yofi Widianto atau Melly yang memang dikenal sebagai maestro ya kalau untuk di bidang ini. Kalau untuk berduet sebetulnya sama siapa aja, tapi kalau sekarang kan saya lebih dikenal sebagai, lebih mencoba untuk dikenal sebagai musisi. Maka kalau
dari hati kecil pengennya lagunya dinyanyikan sama penyanyi ternama gitu. Penyanyi yang memang sudah kuat secara positioning di Belantika Musik. Sukses dari segala bidang yang digelutinya, sepertinya memang membuktikan pasangan Lesti Kejora dan Rizky Bilar tak bisa dicap sebagai pasangan sembarangan. Lantas seperti apa Denny Darko melihat karir Lesti dan Rizky Bilar yang semakin bersinar? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Saksikan Intens Investigasi 5 kali sehari hanya di YouTube channel Intens Investigasi. Memulai eksistensi bermusiknya sejak menjuarai ajang pencarian bakat dangdut yang mulai-mulai mengangkat namanya semakin bersinar di dunia tarik suara. Seperti diketahui, tahun demi tahun, sepertinya memang dilewatkan Lesti tanpa adanya permasalahan berarti dalam karir bermusiknya. Lesti tahun ini juga berhasil semakin mengukuhkan pencapaian terbaru dalam karir bermusiknya, yaitu dengan berduet bersama dengan grup musik Il Divo. Lantas seperti apa Denny Darko melihat karir Lesti dan Bilar yang semakin menanjak? Benarkah menurut penerawangannya pula, hal tersebut juga terjadi karena Lesti dan Rizky Bilar bisa menahan gejolak rumah tangga mereka yang sebelumnya terjadi? Queen of Swords, Lesti ini mengalami satu karir yang merupakan revival. Kemarin dia pernah naik, terus kemudian karena pernikahan dan isu KDRT itu sempat turun di 1,5 tahun ke belakang. Ini saat dimana karir Lesti ini melejit lagi, dan ini baru permulaan. Karena Lesti ini seperti seseorang yang berhasil ngelewatin lubang jarum. Perceraian yang nyaris terjadi, kekerasan dalam rumah tangga yang diduga hampir dialami, dan harapan Lesti untuk ternyata bisa menyelamatkan keluarga dengan dia mengalah mempertahankan keluarganya ini, walaupun kita tahu bahwa sang ayah waktu itu tentu saja sebagai seorang sang ayah takut kalau ini terjadi lagi. Sehingga kalau menurut saya ini adalah sebuah example, sebuah contoh dari satu cobaan hidup yang berhasil dilalui. Mereka sudah melewati momen The Tower yang akan meruntuhkan semuanya, dan mereka berusaha untuk tetap di sini dengan Lesti mengalah. Setelah ini saya pikir nggak ada hal yang akan lebih buruk lagi. Jadi kalaupun ada hal yang buruk adalah terulangnya hal ini lagi. Yang saya kira ini kemungkinannya kecil karena Rizky Bilar sudah merubah juga apa yang dia inginkan dalam hidup. Dia sudah berhenti untuk sementara mengejar karirnya, dan dia sekarang ada di belakang layar, di dapur untuk menahkodai karir Lesti dengan menciptakan dan membantu untuk memoles apapun yang dikerjakan Lesti. Karir Lesti ini masih akan tetap moncer lah kalau saya kira. Dan setelah itu saya pikir harus mulai untuk mengerjakan sesuatu yang lebih luas, sama seperti Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Karena itu yang harus dikerjakan mereka yang berikutnya. Meramalkan yang terjadi kepada karir si biduan, menarik pula untuk menelisik rumah tangga Lesti dan Bilar dari kartu tarot. Menurut Denny Darko, rumah tangga Lesti dan Bilar terlihat akan baik-baik saja, di mana tidak akan ada hal buruk yang bakal terjadi lagi seperti sebelumnya. Darko juga menambahkan langkah Rizky Bilar yang berdiri di belakang untuk mengarahkan karir Lesti sudah tepat. Lantas bagaimanakah untuk urusan momongan? Benarkah ada terlihat dalam kartu tarot peluang Leslar kembali memiliki momongan di tahun 2024 ini? Tahun ini saya lihat ini akan jadi kenyataan, dan ini adalah sebuah pengikat yang erat di antara mereka berdua. Kalau ternyata kita melihat ini belum ada, paling tidak mereka ini sebenarnya sudah mencoba. Saya lihat itu. Selama ini masyarakat itu melihat bahwa Lesti itu sudah mengalah untuk ada demi Bilar. Nah, saat Bilar melakukan itu kayak sebuah kalau kita bilang itu ngelunasin satu hutang yang selama ini, bahwa Lesti dengan apa yang terjadi ada di sisi Bilar. Rizky Bilar berusaha untuk membayar hutangnya dengan ya sudah, aku tidak pedulikan karirku, aku akan dorong karir kamu. Dan dengan mereka berdua ada di kapal yang sama, ini semua akan jadi lebih sempurna.
saya kira pertahankan apapun yang mereka sekarang itu dapatkan. Dan saya kira nggak ada cara lain yang lebih ampuh selain segera program untuk memberikan adik pada Baby L. Nah mungkin Baby L nanti adiknya Baby L, R, yang seorang wanita. Dan kalau ini bisa dilakukan di tahun ini, saya kira mereka ini udah nggak akan tergoyahkan lagi. Rumah tangga akan harmonis, karir akan bagus, perusahaan pun akan kembali lagi. Dan kepercayaan orang yang selama ini itu kemarin bertanya-tanya mereka ini bisa atau enggak yang melanjutkan, itu akan restore kembali dengan sempurna. Dan ini perlu mengalahnya Rizky Bilar untuk nggak tampil dulu, tetap di belakang mendukung Lesti dan memuluskan jalannya untuk melakukan apapun tadi, baik dalam karir maupun bisnis. Sementara itu, di balik kesuksesan karir Lesti hingga biduk rumah tangganya, tak bisa dipungkiri memang karir Lesti Kejora seolah mengukir sejarah baru sejak Rizky Bilar berusaha mengambil peran dalam karir sang istri. Lantas, seperti apa dukungan yang diberikan sahabat atas peran baru Bilar? Benarkah ia merasa Bilar tepat berdiri di belakang Lesti sebagai produser dan pencipta lagu? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 5 kali dalam sehari hanya di YouTube Intens. Ya, memang tak bisa dipungkiri, karir Lesti Kejora seolah mengukir sejarah baru sejak Rizky Bilar berusaha mengambil peran dalam karir sang istri sebagai produser dan pencipta lagu. Sebagai sahabat Bilar, Adi Sky pun memberikan dukungan atas pencapaian yang telah diraih Lesti berkat dukungan sahabatnya Bilar. Hingga ia pun memuji kerja keras Bilar yang kini fokus untuk menciptakan lagu untuk dinyanyikan Lesti. Yang pasti sebelum itu Bilar juga biasa dengerin kan ketika di mobil kayak gitu sebelum dia produce gitu dan menurut aku luar biasa, dan sempat video call juga pas bikin video klip itu. Dan dengan video klipnya temen gua juga Cinta Brian. Iya, dia nge-produce, bikin lagu dan bikin sukses lah sekarang. Apalagi Bilar mau ada sinetron di salah satu stationnya Mbak ini, itu ya support lah pokoknya, terbaik Bilar Lesti the best. Udah takdirnya kalau kata Habib gimana ya? Semua itu udah diatur ya. Mau bagaimanapun juga dengan hal-hal yang lain-lain di luar itu ya, kalau udah takdirnya Mas Adit mereka juga gede kan, betul juga besar dan orangnya juga baik ya, alhamdulillah kalau udah waktunya keren. Dan emang kualitasnya Lesti luar biasa menurut aku ya. Ini ya, dan Bilar juga bisa nge-produce sekarang tuh ya, alhamdulillah lah, mantep lah. Teman-teman wartawan juga support ya. Lagi abang ini misalnya, mbak ini, abang ini, top makanya wartawan saling support lah. Panutan lah buat kita semua ya, menurut aku ya. Lesti bagus dalam kelas suara, Bilar juga keren, bisa nge-produce, bisa nge-shoot lagu-lagu dari mulai banyak candaan. Sekarang ya makin sukses di dunia permusikan ya, senang. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.